Yang pertama, basahi kedua telapak tangan Anda dengan air mengalir dan gosok sabun ke arah telapak tangan ke arah depan dan belakang. Ini saya menggunakan sanitizer ya. Usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut, kemudian gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari hingga bersih. Gosok ujung jari dengan mengatup jari tangan kanan dan menggosoknya ke telapak tangan kiri. Lakukan prosedur yang sama pada tangan kiri. Gosok dan putar ibu jari secara bergantian dan gosok ujung tangan kanan ke telapak tangan kiri. Lakukan secara bergantian. Selanjutnya bilas dengan air bersih yang mengalir. Dan kemudian ini cara menggunakan sarung tangan steril. Seperti biasa kalian memakai sarung tangan di rumah sakit. Seperti itu. Indikasi memakai sarung tangan itu sebelum kondisi steril, antisipasi kontak dengan darah atau cairan tubuh lain, dan kontak dengan pasien. Di situ kita harus belajar ya memakai sarung tangan dengan baik dan benar. Setelah memakai sarung tangan steril, kita akan melanjutkannya dengan pemeriksaan tanda-tanda vital atau TTV. Di sini ada sphygmomanometer, termometer, stetoskop, tisu, bengkok, cairan desinfektan, jam tangan, dan buku catatan. Di sini saya memperkenalkan diri ya. Yang pertama, selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Saya mahasiswi dari Stikes Widya Dharma Husada. Maksud dan tujuan saya datang ke sini akan melakukan prosedur TTV yang bertujuan untuk mengidentifikasi denyut nadi, suhu, pernapasan, dan tekanan darah Ibu, dan melengkapi riwayat keperawatan. Jika ditemukan hasil yang abnormal, maka menunjukkan masalah kesehatan. Apakah Ibu bersedia? Jika pasien bersedia, kita akan mempersiapkan alat yang sudah kita siapkan tadi. Ingat ya, pasien harus setuju dengan tindakan kita. Yuk simak bagaimana cara TTV yang benar. Yang pertama, meraba arteri radialis sampai denyut nadi teraba. Kemudian pasang manset pada lengan atas dengan tepi manset terletak satu jari di atas lipatan siku. Nah, kita lihat ya cara pemasangannya. Pemasangan manset tidak boleh terlalu kencang atau tidak boleh terlalu kendur ya. Sekarang kita pasang stetoskopnya di arteri brachialis. Kemudian lihat sphygmomanometernya dan di manset. Kemudian tekan stetoskop pada arteri brachialis agar menemukan nadi ketika dipompa nanti. Lalu kita pompa ya, jangan lupa menutup kuncinya agar udara bisa dipompa. Kemudian kita pompa sampai sphygmomanometernya di angka 160 ya. Kita pompa terus. Lalu turunkan secara perlahan sampai terdengar detakan pertama di angka berapa dan detakan terakhir di angka berapa. Pelan-pelan saja turunkannya, jangan sampai kita salah melihat tekanan darahnya, itu sangat fatal ya. Kemudian catat hasilnya di buku catatan. Yang kedua, kita mengukur suhu tubuh. Kita taruh di ketiak pasien, kemudian mengapitnya agar tahu berapa suhu pada pasien. Ingat ya, sampai menyentuh kulit. Kemudian kita ambil setelah 5-10 menit, kemudian bersihkan dengan tisu. Kemudian celupkan di air desinfektan, ada 3 air ya. Kita celupkan satu persatu, lalu usap lagi dengan tisu dan tisu taruh di bengkok. Bengkok itu berguna untuk membuang tisu atau handscoon yang sudah kita pakai, lalu tutup kembali ya. Dan jangan lupa menulisnya di buku catatan agar kita ingat berapa suhu tubuh pasien yang tadi kita cek. Kemudian kita menghitung nadi. Menghitung nadi yaitu 1 menit, dan jika sudah ditemukan lalu tulis di buku catatan, jangan lupa ya. Kemudian kita menghitung pernapasan pasien. Jangan lupa pernapasan hanya dihitung 1 menit, dan perawat harus mengkaji pernapasan klien meliputi mengamati frekuensi, kedalaman, irama, dan ventilasinya. Kemudian
tahap terminasi untuk pemeriksaan TTV, yaitu dengan mengatakan seperti ini ya. Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan diperoleh hasil tekanan darah. Jadi kalian sebutin tekanan darah yang didapatkan tadi. Tekanan darah 100/80, suhu 36 derajat Celcius, nadi 75 kali per menit, dan pernapasan 19 kali per menit ya. Jangan lupa yang terakhir, tahap terminasi, yaitu dengan mengucapkan bagaimana Ibu setelah saya melakukan prosedur TTV, apakah sudah merasa nyaman, apakah masih ada yang perlu saya bantu. Jika ibunya tidak ada perlu lagi yang dibantu, maka kita berbicara seperti ini. Baiklah, karena sudah tidak ada lagi prosedur yang saya kerjakan, saya mohon pamit. Selamat beristirahat Ibu, semoga lekas sembuh. Terima kasih, selamat siang.